Hidup di gunung tanpa listrik? Orang lain mungkin menyerah, tapi saudara ini menciptakan pembangkit listrik tenaga air raksasa hanya dari barang rongsokan. Bagaimana dia bisa mengubah sampah jadi keajaiban? Tunggu sampai kamu lihat hasilnya, ini akan mengejutkanmu. Bayangkan ini, seorang saudara dari pedesaan yang telah bertahun-tahun bekerja di kota besar. Kehidupan serba cepat di kota membuatnya lelah. Akhirnya, dia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan memulai sesuatu yang luar biasa. Di tanah gunung yang subur, dia menemukan tantangan besar. Gunung itu begitu terpencil, tidak ada listrik sama sekali. Tapi apa dia menyerah? Tidak! Saat kebanyakan orang hanya mengeluh, dia melihat sebuah peluang besar. Melihat air mata pegunungan yang mengalir deras, dia mendapatkan ide brilian. Aku akan membangun pembangkit listrik tenaga air. Dan bukan pembangkit listrik biasa. Pembangkit listrik raksasa yang bisa menerangi rumah, mencuci pakaian, bahkan memasak. Kita lihat bagaimana dia melakukannya. Seakan dirimu ini akan mengejutkan. Pertama, Auda dan saudara itu menemukan sebuah drum besi tua yang terbuang. Dengan tangannya sendiri, dia menggunakan penggiling sudut untuk memotong drum itu menjadi lembaran besi. Apa yang kebanyakan orang anggap sampah, dia ubah menjadi bahan utama proyeknya. Lembaran itu kemudian diratakan, digambar, dan dipotong mengikuti pola yang dia buat. Potongan-potongan itu ia sambungkan menjadi cincin besar dengan las listrik. Bukan hanya satu, tapi 2 cincin besar ia buat. Kemudian dia mulai membangun kerangka. Setiap langkah penuh dengan tantangan, tapi dia tidak berhenti. Pelat besi bundar, pipa besi, dan tabung persegi semuanya ia ubah menjadi bagian penting pembangkit listriknya. Yang paling mencengangkan adalah ketika dia membuat impeller raksasa. Dengan tangan telanjangnya, dia menyusun bilah-bilah besi seperti seniman menciptakan karya seni. Impeller ini menjadi inti dari pembangkit listrik yang akan mengubah air menjadi energi. Dan tahukah kamu, hampir semua bahan yang ia gunakan adalah barang rongsokan. Barang-barang yang dianggap tidak berguna oleh orang lain, dia ubah menjadi keajaiban teknologi. Apa yang kita lihat berikut ini adalah kreativitas tingkat tinggi dengan anggaran super minim. Permukaan material yang ia gunakan terlihat begitu tua dan lusuh, tapi itulah intinya, menghemat biaya adalah prioritas utamanya. Setelah memastikan impeller raksasa tadi aman, saudara ini memulai tahap berikutnya, bigasang mekanisme transmisi. Ini tidak sembarangan. Dia menggunakan roda roulette kecepatan variabel. Kenapa? Karena kecepatan impeller yang rendah harus diubah menjadi energi yang lebih besar. Roda kecepatan variabel ini adalah kunci untuk membuat generator berputar lebih cepat. Setelah semua mekanisme transmisi terpasang dengan rapi, dia melanjutkan untuk menyemprotkan cat anti-korosif pada impeller. Bukan hanya soal fungsi, tapi estetika juga diperhatikan. Setelah cat mengering, fokusnya beralih ke pembuatan palung pengalihan air. Dan ini menarik, bahan yang ia gunakan hanyalah papan kayu bekas. Ia memotong papan tersebut sesuai ukuran, menyusunnya hingga membentuk saluran air. Sekali lagi, barang bekas yang diremehkan orang lain berhasil diubah menjadi komponen penting pembangkit listrik ini. Tahap berikutnya adalah memasang kanal untuk aliran air. Dengan teliti, saudara ini memilih lokasi yang cocok, kemudian memasang katup penahan air. Tujuannya, untuk meningkatkan permukaan air dan menciptakan tekanan yang cukup untuk memutar impeller dengan kekuatan besar. Kemudian, dengan papan semen, ia membangun bendungan kecil yang kokoh. Pekerjaan ini terlihat seperti sesuatu yang dilakukan oleh tim profesional, tapi saudara ini melakukannya sendiri. Tangki pengalihan pun dipasang di bendungan untuk mengarahkan air tepat ke impeller. Saat semuanya sudah terpasang, generator itu akhirnya diuji. Air dilepaskan melalui saluran, mengenai impeller, dan memutarnya dengan cepat. Dan saat itu terjadi, keajaiban dimulai. Impeller memutar generator, dan bola lampu yang ia bawa menyala terang. Lihatlah hasilnya. Dengan biaya rendah dan kreativitas tinggi, saudara ini berhasil menciptakan pembangkit listrik, tenaga air yang sepenuhnya mandiri. Kini, dia tidak perlu lagi khawatir soal listrik di pegunungan. Apa pendapatmu tentang perjuangan dan kecerdikan saudara ini? Tulis komentar kamu dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Mungkin saja, cerita ini akan menginspirasi lebih banyak orang untuk berkreasi dengan cara yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya.